buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Saya pernah kedatangan seorang remaja yang saya terapi, remaja perempuan berusia 15 tahun, yang dibawa ke tempat saya, dibawa oleh ibunya karena susah dalam mengontrol emosi marahnya. Dan jika kita kembali kepada ungkapan tersebut, kita akan tahu bahwa anak itu merupakan pencerminan. Sifat anak merupakan pencerminan dari sifat orang tuanya, bisa jadi ayahnya atau ibunya, dan juga kebiasaan dari orang tuanya itulah yang tercermin kepada seorang anak. Karena bagaimanapun, anak adalah seorang peniru yang handal. Dan salah satu bentuknya susah mengontrol emosi adalah ketika si klien tersebut merasa marah, dia akan menjadi mudah untuk menarik diri dari lingkungan sosialnya. Ketika ada sesuatu yang sudah direncanakan, dia akan lebih memilih untuk tidak jadi mengerjakannya, dan tentu saja itu membuat si klien juga terganggu dalam kegiatannya karena akan menghalangi banyak pekerjaan atau kegiatan yang sudah direncanakan sebelumnya. Riwayat dalam keluarganya adalah ayahnya si klien sering melakukan KDRT kepada ibunya dan juga kepada saudara-saudaranya. Dan hal itu pun membuat gambaran tentang ayahnya yang gampang marah-marah tersebut masuk ke dalam pikiran bawah sadar si anak. Dan akhirnya si anak pun mengcopy paste sifat ayahnya tersebut, sifat gampang marah, dan menjadi kebiasaannya. Teman-teman, sebagai seseorang yang juga adalah ayah yang mempunyai satu orang anak, saya tahu bahwa mengontrol emosi kepada anak, mengontrol emosi marah kepada anak, terkadang bukanlah hal yang mudah, terutama ketika kita mungkin sedang banyak kerjaan atau sedang ada beban pikiran tertentu. Tapi kalau saya sendiri sering ketika menyadari bahwa saya marahnya berlebihan kepada anak, saya tidak akan segan-segan untuk meminta maaf kepadanya dan memeluknya dan mengatakan bahwa papa sayang kamu. Bagaimana dengan teman-teman? Apakah yang teman-teman lakukan ketika merasa atau menyadari marahnya berlebihan kepada anak? Coba tuliskan di kolom komentar.